bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Apakah sudah mengisi absen semuanya di Google Classroom? Sudah semua ya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang metabolisme dari anabolisme. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran kali ini kita akan membahas yang namanya materi mengenai deskripsi dari anabolisme, ciri-cirinya bagaimana, lalu macam-macam bagaimana. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang yang namanya seluk-beluk dari si reaksi fotosintesis. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari anabolisme serta macam-macamnya dengan baik. Dan yang kedua, siswa dapat membedakan mana reaksi gelap dan mana reaksi terang. Nah, anabolisme merupakan suatu proses sintesis atau pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks lagi atau lebih sempurna lagi. Nah, contohnya yaitu ada dua. Yang pertama adalah fotosintesis dan yang kedua adalah kemosintesis. Nah, asalkan ketahui. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut lagi tentang yang namanya fotosintesis dan kemosintesis. Asalkan ketahui, kalau misalkan fotosintesis berasal dari kata foto, yaitu cahaya. Nah, sedangkan yang untuk kemosintesis, yaitu kemo, berarti itu adalah dari senyawa si kimianya, ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang ciri-ciri yang namanya fotosintesis. Bisa terjadi di tumbuhan karena dia memiliki yang namanya jaringan kloroplas. Ya. Terus yang kedua, dia sumbernya dari cahaya yang tadi sudah Ibu bilangin. Berarti kalau misalkan fotosintesis berarti dia berasal dari cahaya. Reaksinya yaitu untuk proses fotosintesis yaitu kita memerlukan yang namanya bahan untuk fotosintesis yaitu CO2 atau karbon dioksida plus H2O atau air yang akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ya plus O2. O2 itulah oksigen. Maka beruntunglah kalian karena kita ada tanaman ya. Kalau misalkan kita tanaman, maka apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Kita tidak akan menghirup yang namanya oksigen. Maka bersyukurlah kepada Tuhan ya. Kemosintesis merupakan sumbernya yaitu pada kemo. Kemo itu adalah kimia. Yang berasal dari kimia, zat kimia. Nah, contohnya yaitu pada bakteri. Ya, pada bakteri yang memiliki kemampuan kemoautotrof. Nah, di situ ada prosesnya ya yang disebut juga dengan nitrifikasi atau proses pembentukan nitrogen. Proses terjadi di kloroplas. Nah, untuk jenisnya ada dua macam yaitu ada reaksi gelap dan ada reaksi terang. Untuk reaksi terang berarti dia memerlukan namanya cahaya. Sedangkan untuk reaksi gelap ya, dia tidak memerlukan yang namanya banyak cahaya. Nah, di sini reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Nah, di sini tahapan reaksi fotosintesis itu memerlukan banyak cahaya matahari. Untuk reaksi terang berada di grana. Ya, sedangkan yang gelap ada di stroma. Nah, kita lanjut lagi ke reaksi gelap, yaitu proses masuknya ion berbentuk karbon, yaitu karbon dioksida yang menghasilkan produknya berupa gula. Itu merupakan reaksi gelap. Kalau untuk reaksi gelap berada di stroma. Ya, oke. Bagaimana penjelasan Ibu yang tadi sudah Ibu jelaskan? Cukup jelas bukan? Oke. Untuk pertemuan berikutnya, cobalah kalian membuat konsep map atau mind mapping dari materi yang sudah Ibu ajarkan, yaitu tentang anabolisme. Jangan lupa kumpulkan ke Google Classroom dengan format yang sudah ada. Semangat, tetap jaga
kondisi kalian di